Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revan Joril Agdam, saya dari SMA Plus Aromat Bojonegoro. Debat akan dimulai dalam 3, 2, 1. Para dewan juri yang saya hormati, hari ini saya akan memperdebatkan sebuah mosi penting, yaitu dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan progresif, mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Sejak awal, saya ingin menjelaskan posisi saya. Sebagai pihak pro, saya mendukung pendidikan klasik sebagai pilihan yang lebih tepat untuk kondisi Indonesia saat ini. Mengapa mosi ini layak diperdebatkan? Karena pendidikan bukan sekedar urusan ruang kelas, melainkan fondasi masa depan bangsa. Dari sekolah menengah, lahir kualitas tenaga kerja, daya saing ekonomi, bahkan karakter warga negara. Jadi, ketika kita berbicara mengenai pemilihan antara pendidikan klasik dan progresif, yang kita pertaruhkan bukan sekedar metode, bukan sekedar nilai ataupun kecerdasan, tetapi akan kemana Indonesia akan berlayar. Mari kita jujur melihat kenyataan. Pemerintah Indonesia beberapa tahun ini mencoba menerapkan pendidikan progresif. Konsepnya mungkin terdengar sangat menarik. Guru sebagai fasilitator, pembelajaran berbasis proyek, dan siswa lebih aktif dalam diskusi. Tetapi hasilnya sangat jauh dari harapan. Peringkat PISA kita tidak naik dan bahkan menurun, literasi tetap rendah, banyak guru serta siswa kebingungan, bahkan menurunnya pendidikan Indonesia di mata dunia. Mengapa bisa gagal? Karena progresif menuntut kapasitas yang tinggi, sedangkan kita belum memiliki itu. Literasi dasar lemah, guru kita belum siap, fasilitas kita belum merata, dan bahkan para siswa masih belum memiliki semangat belajar yang tinggi. Maka sangat jelas sekali bahwa kegagalan progresif di Indonesia bukan karena gagasannya semata, melainkan karena tanah tempat kita ditanam belum siap. Inilah limitasi perdebatan ini. Ini bukan soal progresif, itu baik atau buruk secara universal, tetapi apakah sistem pendidikan progresif lebih cocok diterapkan di Indonesia pada saat ini, ataukah lebih cocok untuk menerapkan sistem pendidikan klasik? Memasuki argumen saya, pendidikan klasik justru lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Ia sederhana, terstruktur, dan jelas. Mata pelajaran yang diajarkan satu persatu dengan buku teks kurikulum sebagai acuan. Sistem ini mungkin terlihat kaku, tetapi justru membangun fondasi yang kokoh, kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta disiplin belajar yang tinggi. Progresif mengajak siswa berpikir kritis, melakukan riset dan berdebat. Itu sangat ideal, tapi mungkin jika fondasi dasar belum terbentuk, itu masih belum bisa diterapkan. Karena faktanya, banyak dari siswa kita yang kesulitan membaca teks panjang, kesulitan menulis dengan jelas, bahkan kesulitan menghitung penjumlahan sederhana. Dengan kondisi seperti ini, progresif justru memperparah kebingungan, bukan memperkuat pemahaman. Mari kita lihat contoh dari negara lain. Negara-negara seperti Belanda, Kanada, atau bahkan Finlandia, mereka menerapkan metode pendidikan yang progresif. Tetapi penerapan metode progresif di sana memang sangat masuk akal, karena guru dan siswa di sana sudah sangat siap untuk menerapkannya. Para guru di sana sangat kompeten, dan siswanya tidak hanya bagus dalam dasar, mereka bahkan memiliki semangat belajar yang sangat baik. Para dewan juri yang saya hormati, memasuki kesimpulan, saya ingin mengajak Anda semua berpikir, bagaimana mungkin jika siswa diminta membuat proyek lintas disiplin, jika satu saja disiplin belum mereka kuasai dengan baik? Bagaimana mungkin mereka bisa menerapkan apa yang mereka tahu dengan kondisi ideal saat ini, di saat mereka masih belum bisa berpikir kritis atau bahkan membaca sebuah literasi? Bagaimana mungkin mereka diminta melakukan riset jika mereka saja bahkan tidak pernah membaca berita? Dan bagaimana mungkin kita berharap inovasi jika fondasi dasar saja sangat rapuh? Ibaratnya seperti kita membangun sebuah bangunan. Bahkan jika kita belum memiliki fondasi yang baik, kita tidak akan bisa menerapkan semaksimal mungkin. Bahkan kita tidak bisa membuat lanjutannya. Yang kita butuhkan sekarang bukanlah sayap, melainkan tulang. Bukan proyek tematik yang rumit, melainkan penguatan dasar yang jelas. Karena itu, alih-alih terus memaksakan sistem progresif, lebih baik kita perkuat dulu dasar dengan pendidikan klasik. Dengan fondasi yang kuat, barulah kita bisa berbicara mengenai pendidikan progresif di masa depan. Jadi, sekali lagi, saya sebagai pihak pro, dan saya mendukung Sekolah Menengah Indonesia untuk mengadopsi model pendidikan klasik, karena inilah jalan paling realistis untuk memperkuat bangsa kita. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kenapa?